Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta falak, sahabat-sahabat NFO dan yang lainnya, di kesempatan kali ini saya ingin coba membuat kalender gitu ya, tampilan kalender. Jadi tampilannya saja, mungkin nanti isinya boleh silahkan dilengkapi sendiri gitu ya. Ataupun umpama nanti hitungan validasinya kurang valid, ya silahkan dibuat hitungan yang lebih valid. Karena pada dasarnya sebetulnya ini uji coba dan ternyata banyak teman yang ingin tahu caranya. Jadi saya hanya ingin menampilkan cara membuat tampilan kalendernya saja, berikut isinya dengan coding yang sederhana gitu ya. Oke, kita mulai. Di sini ada 2 ide, saya pakai yang biasa juga nggak apa-apa. Cuman di sini saya buka ide yang mood karena yang biasa nanti sebagai coding kopasnya gitu ya. Jadi kita coba pertama project, kita create. Sebentar, sebelum create news kita close aja semuanya. Create pakai yang biasa atau pakai yang X ya, pakai yang biasa saja. Jadi saya pakai yang Android paling atas untuk menunjukkan ya, meskipun pakai ide yang biasa juga bisa sebetulnya gitu ya. Kalender gini, almanak, kalender saja. Latihan, saya buat panjang ya, latihan kalender. .sn dah. Oke, create ya, sebagaimana biasa. Dan sebagaimana kisi-kisi kemarin yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa dalam pembuatan kalender ini ada beberapa kelas ya, artinya kelas Java. Jadi bukan hanya main activity. Main activity itu adalah coding untuk tampilan utama, yang kemudian nanti butuh kelas kalendernya. Ini namanya kelas modelnya. Klik OK. Juga nanti karena ada kita pakainya, dibutuhkan kelas model itu karena kita pakai tampilan grid view ataupun list view ataupun tampilan-tampilan yang menunjukkan berbagai macam isi, artinya yang berkesinambungan, itu biasanya butuh model dan butuh adapternya gitu ya. Jadi di sini kita buat kalender adapter. Nah, oke. Jadi yang paling pokok di 3 kelas ini. Ini nanti untuk codingan utama di kalender, kelas kalendernya ini adalah model dari tampilan yang diinginkan. Kemudian adapter ini sebagai penghubung dari model ini untuk supaya bisa ditampilkan dan terhubung dengan main activity gitu ya, coding utama. Nah, kita mulai codingnya dengan buka ini ya. Jadi ini di sini saya tidak menulis coding karena ini sebagai contoh sampel, dan silahkan dikembangkan karena sebetulnya ini juga untuk
belum fix 100% saya buatnya, karena termasuk dalam pewarnaan ternyata kadang berubah, jadi logikanya belum sempurna. Silakan boleh disempurnakan sendiri gitu ya. Di sini saya hanya memberikan contoh gambarannya saja, untuk kemudian boleh disempurnakan dari teman-teman yang lain untuk codingannya. Ini codingan main. Terbuka belum? Sudah. Kita paste layoutnya. Bentar ya. Nah, ini perlu ditaruh di tempat teraman. Minitnya. Paste. Kita coba bisa enggak? Nah, kan nggak bisa. Kenapa? Karena saya ngambil source dari folder lain. Nah, saya buat tampilannya lebih sederhana saja kalau gitu, supaya nggak salah ya, karena ini cara buat kalender saja. Oke. Button previous nanti nggak usah. Oke. Kemudian apa yang hilang, apa yang dibutuhkan, background with value at drawable frame, given name tidak ada, nggak perlu. Nah, gitu ya. Kita cek apakah bisa dilihat, juga tidak bisa dilihat. Jadi tampilan grid view dan apa ini table ini gak bisa dilihat gitu ya. Nah, pengen lihatnya bagaimana ya, di run saja gitu ya. Jadi kalau nggak bisa dilihat ya di run saja, karena memang ini agak sedikit berbeda meskipun codingnya agak mirip-mirip dengan Android Studio gitu ya. Kalau Android Studio bisa-bisa saja langsung gitu ya. Oke ya, ini kurang lebihnya yang akan tampil. Ini baru tampil bulan. Kemudian ini tentang tabelnya. Ini 12 SP apa kok muncul ya? Ada 12 SP muncul di sini. Ini sudah buat tampilan hari. Kolom kalendernya belum, nggak masuk. Ya, kolom kalender tidak masuk. Kenapa ini nggak masuk? Karena kita belum buat item-item yang lain ya, kelas adapternya belum dipasang gitu ya. Nah, kita buat kelas modelnya dulu. Nah, kelas model itu di sini kalender data ya. Nah, ini artinya kita yang ingin ditampilkan apa? Ada Hijri, date Greco, dan pasaran. 3 kalender ini saja. Copy ya. Nanti insya Allah coding dasarnya saya sertakan. Sebentar, karena sepeda tulisan kita paste nya tidak langsung paste, kita buat seperti ini. Ini terlalu banyak, boleh dihapus 1. Kemudian ini juga mestinya ini public class. Nah, ini kan ya, ini dihapus. Ini kelas dari kalender. Sebentar. Yoi, benar. Sehingga ini privatnya ini nggak perlu. Ini panjang sekali ya, dan ini merah ya, supaya gak merah kita biarkan dulu. Kemudian kita buat konstruktur baru di sini, quick code. Quick code nya gak ada.
kode, terus kita buat create konstruktor. Oh, ntar ini mau diambil semua enggak gitu ya. Jadi penulisan buatan konstruktor ini apa yang ingin kita buat, tampilan ini kan ingin kita kirim ke adapter ini supaya kemudian bisa tampil di grid view, kemudian nanti ditarik dari sini. Nah, data yang bisa dilakukan pengiriman data apa saja di sini: day hijri, date hijri, date Greco, pasaran, mon hijri, yot hijri. Artinya ini semua kayaknya mau dibuat konstruktornya, sehingga ya code create. Nah, sudah jadi, nggak perlu nulis ya. Nah, sama kan, sama dengan yang di bawah. Karena sudah sama, ini dihapus saja. 1 2 1 2 3 4 5. Di sini 1 2 3 4 5. Ada 6. Apa yang kelewat ya? Day hijri gak ada. Oh, day hijri tadi mungkin gak keblok ya. Kita tambahkan sendiri aja. INT dokosin string INT day hijri, nah, koma. Kenapa jadi merah ya? Saya nggak tahu butuh waktu berapa lama. Ini pakai copy saja. Day hijri sama dengan day hijri. Nah, masih merah. Pertanyaannya what happened gitu ya? Apa yang terjadi? Apa? There's already yang jelas, pokoknya mestinya ini harusnya sama gitu ya, karena kita butuhnya itu. Kemudian ini tidak ada hal yang berbeda, ini kita hapus dulu aja. Agak sedikit membingungkan ya, supaya bersih kodenya. Kita lihat nulis dari awal tapi sedikit menggunakan kopas gitu ya. Nah, sudah tidak merah ketika dihapus. Nah, setelah kita buat konstruktor, kita buat setter and getter namanya untuk itu gitu ya. Untuk itu bisa nggak ini code-nya langsung? Di sini ada mestinya setter and getter. Nah, butuh apa yang mau dibuat setter and getternya gitu ya. Kita buat set and get dari sini. Code. Apakah ini benar ya? Karena create, saya baru tahu kalau di sini ada fungsi nulis coding lebih cepat gitu ya. Ini juga tidak masuk, berarti ngambilnya dari sini gitu ya. Code create set and get. Nah, sudah bisa dibuat kan? Nah, ini yang seperti tadi, gak perlu mikir, ini sudah otomatis. Ketika ini kita blok, kita membutuhkan set and get dari data ini gitu. Kita save, kemudian kita buat adapternya. Nah ya, kita buat adapter. Ini tampilan sudah, kita buat adapternya dulu, kelas adapter dari kalender. Sekali lagi kita langsung kopas saja, nulisnya dikit-dikit gitu ya. Jadi ini begini. Kita copy dari sini dulu. Copy, apakah tercopy semua? Sudah. Sambil saya jelaskan sedikit-sedikit aja ya. Kalau pendetail ini kayaknya butuh waktu lama. Khawatirnya cuman saya nggak ada waktu, nggak sempat gitu loh buat sudah mulai agak sedikit padat jadwal, jadinya kadang
terlewat gitu ya. Nah, ini kita buat kelas adapter, dimana kemudian ini perlu di extend. Extend itu artinya kan diperluas menggunakan base adapter. Nah, seperti itu. Kemudian ini kurawal sudah ada, sehingga ini cukup, gak perlu ditulis, ini di-cut. Nah, ini maksud saya tadi kita buatnya sedikit-sedikit. Ini merah kenapa? Karena belum impor kayaknya. Kalau di fix impor, apakah which are to impor? Apa ya? Gak ngerti deh. Kita impor satu-satu aja lah. Bingungi. Ini juga butuh impor. Ini butuh impor. Kalender data. Nah, ini salah. Kenapa? Ini ngambilnya private listnya dari sini, kalender ini aja. Jadi ini kita tulis kalender saja. Nah, dari kelas kalender ngambilnya, gitu maksudnya. Ini kontak gak perlu, saya hapus. Kenapa gak perlu? Ya karena gak perlu saja ya. Public kalender adapter ini juga tidak dibutuhkan, bukan tidak dibutuhkan, kita buat seperti tadi gitu ya. Nah, kita buat konstruktor, kan konstruktornya pakai konteks, kemudian listnya data list. Nah, ini kita edit saja, meskipun sebetulnya buat konstruktor basicnya sama seperti tadi ya, yang di kelas kalender. Nah, kemudian di sini cukup kalender. Nah, kelas kalender, karena akan ngambil data dari sana. Ini apa sih kok merah? Lebih satu ya. Nah, mestinya sudah nggak merah di atas ini. Masih, kita perlu nge-save berarti. Jika masih, ya biarkan dulu. Oke, di kelas ini ya, adapter ini sebagai nanti penghubung model ini dengan item kelasnya. Apa ya? Ya nanti ada sendirilah. Add override apa ini? Ntar view, kita impor, fix impornya Android. Nah, di sini merah. Kenapa? Nah, karena butuh kelas ini. Supaya nggak merah, ini kita buatkan di sini. Ini apa ya? Banyak ya, nggak apa-apa. Kita tempel item calendar date-nya. Nah, bentuknya kan. Nah, sudah begini, itu sudah nggak merah. Kita copy tampilannya saja supaya tidak terlalu lama. Untuk item kalender, all semua copy, kemudian ini juga all ya, paste. Saya bisa membagikan coding ini ya, cuman kemudian nanti untuk hitungan kalendernya sampan silakan nulis sendiri ya. Artinya konversi dari Java Hijriah ke Masehi ataupun sebaliknya, itu sudah ada kitabnya ya. Itu sumbernya nanti dari kitab Irsyadul Murid
boleh silahkan ketik, kalau belum punya silahkan buat seluruh, baru ditambahkan ke sini begitu ya. Ini kenapa kok merah? Ada frame one yang drawable. Oh, background. Oh ya, kotak-kotak itu ya, kotak bulat. Saya hapus dulu saja, gak apa-apa. Kita buat standar biasa dan sangat biasa sekali gitu ya, supaya mudah. Nah, oke. Kemudian sudah, ini sudah, item ini close aja dulu. Di main ini anggap kita close dulu aja. Kita bermain di sini di Java, di kelas adapter, kembali ke kelas adapter lagi. Ini masih merah. Nah, berarti karena belum di save atau belum terbaca utuh ya. Ini kalender data. Ada import R. Import R-nya ini saya hapus. Ada import R, biar nanti minta impor lagi yang lain. Kita coba begini, kalau ada yang error kita kalender data ini ngambilnya kalender ya, kalender, nah, kelasnya kalender. Nah, ini gak penting kayaknya deh. Kita lihat ke bawah dulu. Nah, ini masih ada yang merah. Nah, ini fungsi untuk ini silahkan buat sendiri nanti. Untuk harpas, oke. Mana ya, save. Oke, ada kelas satu lagi yang belum dibuat, yaitu kelas perhitungan itu ya, perhitungannya adalah pakai dasar dari kitab Irsyad ya. Nah, yang ini sampai silahkan buat sendiri coding konversi ini gitu ya. Ada kitabnya gitu ya, silahkan dibuka kitabnya kembali. Kalau belum punya ya silahkan order. Kayaknya di grup ada yang punya, ada adminnya kayaknya ya, kitab dari Yai Fathullah dan Bulan. Ada Gus Ismail yang siap melayani. Ini gimana cara buat kelas kok sudah lupa? Ke sini kita buat kelasnya kelas Irsyad gitu. Biasanya saya cukup nulisnya simple begini aja, supaya tidak terlalu banyak mikir untuk ketika manggil buatnya apa ya, kemarin kadang begitu. Udah begini saja, kelas Irsyad selesai. Save dulu supaya bisa dibaca oleh kelas lain. Sudah, masih belum bisa dibaca. Cara mudahnya kita impor static. Import static, tulis nama kelasnya apa, ini kayaknya panjang ini. Alah, sebentar. Ini juga mengganggu ternyata. Latihan kalender .sn, oke, .irsyad lagi bintang titik koma, oke. Save.
Kita lihat apakah JDKM dan KMJD masih merah. Aman, tidak ada merah di sini. Gitu ya. Yang merah hanya di sini. Kalender data ini ngambil ya, ini adalah kelas ya. Kelas kalender. Dari ini sebetulnya nggak perlu kayaknya sih, lupa saya, ini nggak perlu, nggak terpakai. Yang penting di day of week-nya kan, Hijriah day of week, sehingga ini dihapus saja. Kita lihat apakah ada yang merah ketika ini dihapus. Ups, merah ternyata. Berarti koreksinya ke current date-nya ya. Current date ini juga nggak dibutuhkan deh kayaknya. Ya nggak apa-apa, ini kita hapus. Kita lihat nanti kalau memang nggak tampil, ini kita kembalikan. Save dulu, apakah ada merah di sini? Sepertinya tidak ada merah, gitu ya. Ketika tidak ada merah, anggap clear saja. Oke ya, sudah codingnya di sini. Kelas adapter ini ya, saya jelaskan dikit bahwa di sini ini nanti akan menerima hasil perhitungan dari main activity, gitu ya. Yang kemudian untuk menjembatani antara adapter dengan main activity, ini butuh kelas model. Apa sih yang akan ditampilkan? Nah, kelas model ini dijembatani oleh ini. Nah, nanti yang ditampilkan itu adalah yang ada di list view, tampilannya adalah date Hijri, date Grigo, dan pasaran. Yang lain ini sebagai pelengkap. Kemudian untuk ketika kita butuh di adapter, tinggal manggil, gitu ya. Karena nanti dari main activity kita membuat sebuah paket ya, membuat sebuah bundelan di sini yang dikirim ke adapter ya, dimana adapter ini untuk supaya bisa ditampilkan ke-nya banyak ke ya, saya buka lagi ya, yang akan ditampilkan ke main yang yaitu adalah grid view. Nah, untuk ditampilkan ke grid view ini, nah tampilan di grid view ini apa? Nah, dari sini item ini ya, item calendar date, Hijri date, kemudian Gregorian, dan pasaran, ini akan kita tampilkan di grid view ya, yang kita tampilkan di sini. Nah, untuk bisa menampilkan ini ke sini, kita butuh yang namanya kelas adapter ini. Supaya kelas adapter ini bisa ngambil data dari item kalender dan main itu, butuh model ini. Artinya data apa saja yang ingin diambil, kita buat ini kalender ini, kelas model. Nah, kemudian perhitungan di sini di main activity-nya, begitu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa difahami ya. Kalau belum bisa difahami ya silahkan di pause ya, atau di pause itu saya akan tulis, kemudian run, coba terus begitu, gitu ya. Oke, kita masuk ke kelas main activity terakhir ya. Itu kenapa kemudian saya sering mengatakan yang terpenting buat model dulu. Kalau model tampilan, kalau tampilannya sudah fix, nah baru kita mikir coding main activity ini, gitu. Oke, di sini mestinya nggak ada masalah. Nah, sampai di sini aja, paste. Yes, merah. Ini latihan kalender kelasnya.
.sn santri ngevlog, kemudian support 4 ini apa butuh Gradle ya, cuman fungsi apa yang butuhkan support ini? Kalau tidak dibutuhkan nggak perlu, kalau dibutuhkan berarti ya perlu. Oke, di sini kemudian kita buat private kalender ini. Kita deklarasikan kelas kalender di sini, juga kelas kalender adapter. Nah, oke. Kemudian ini activity mainnya, kalau di sini kan cuma main biasa saja satu. Sehingga save supaya semua bisa dibaca dan terbaca dengan baik. Button previous kita tidak perlu, hapus dulu. Kemudian sepertinya ini juga nggak ada, tadi saya hapus ya, karena ini kita buat dasar saja tampilan. Untuk membuat tampilan kalender itu seperti apa, yang lain-lain adalah selera kalian sendiri mau buat seperti apa gitu ya. Ini bukan kalender data tapi kalender saja kelasnya tadi. Oke, sesuai di atas itu loh gitu ya. Kalender adapter, ganti new kalender adapter ya. Ini kita menginisialisasi namanya, itu sudah ada, saya tulis judulnya untuk apanya gitu ya. Jadi ini sedang menginisialisasi grid view dan kalender adapter. Grid view ada di tampilan main activity ya, di tampilan main ini disambung dengan kelas adapter tadi ya. Nah, ini kita buat list kalendernya. Fungsi metode membuat kumpulan hitungan bulan Hijriah mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Begitu ya? Iya begitu. Bisa ya? Ya kurang lebihnya begitu. Nah, kita tutup dulu ini. Kalau emang butuh berarti kita butuh nambah Gradle. Nah, ini private list ini adalah fungsi membuat list kalendernya gitu ya. Nah, di sini kalender. Jadi generate kalender data, kita akan membuat data kalender ya. Sumber datanya dari day, bulan tanggal Masehi, bulan Masehi dan tahun Masehi. Kenapa kita ngambil dari sini ya? Karena tanggal yang kita ketahui adalah itu ya untuk di sini. Kemudian kita buat list kalender ya dengan nama data list. Kita buat listnya. Nah, di sini supaya saya bisa tahu kalender Hijriah saat ini, saya menggunakan konversi gitu ya. Dari Masehi ke Hijri. Yang pertama saya cari JD gitu ya. JD itu kan dalam metode irsyadnya ada metode KMJD, kalender Masehi, untuk dijadikan JD, sehingga ngambilnya ini. Sudah kan, sudah kita dapat JD. Nah, dari JD ini kita pecah. Ini ada day H, month H, year H, artinya apa? Tanggal Hijri, bulan Hijri, tahun Hijri. Dari mana untuk mendapatkan ini? Ya JD ini kita konversi ke Hijriah dengan metode JDKH gitu ya. Jadi kan kalau JDK itu JD ke kalender Hijri, ada O-nya. Nah, kenapa ada O-nya? O-nya ini untuk mendapatkan tanggal, option. Makanya di sini ambilnya dari JD, saya butuh tanggalnya. Untuk bulan Hijriah juga sama, ngambil dari JD, saya butuh nomor bulannya. Ya, karena supaya bisa dihitung. Kalau string nanti nggak bisa dihitung nama bulan. Tahun Hijriah saya ambil dari JD ya, ambil tahunnya saja. Dah. Setelah kita tahu tanggal saat ini, Hijriah saat ini,
Karena kan KMJD ini tanggal Masehi saat ini, yang kita ngambil dari current date gitu ya, kalender sekarang, waktu sekarang. Nah, setelah kita ketahui waktu sekarang, saya mencari tanggal 1. Tanggal satunya kapan? Lah, ini saya membuat ini first day of week dengan variabel int supaya jelas gitu ya. Dimana kemudian first day of week saya membutuhkan metode get first day of week in month Hijri. Apa ya? Sengaja saya tulis bahasa Inggris. Kan mikir. Months years dasarnya adalah tanggal Hijriyah dan tanggal bulan Hijriyah dengan tahun Hijriyah. Nah, ini hari pertamanya kapan gitu ya. Dan kemudian selanjutnya nanti ya metodenya kita bahas di bawah. Selanjutnya saya buat ini day in month Hijri. Untuk apa? Melihat bulan saat ini itu jumlahnya ada berapa hari, 29 atau 30, supaya nanti isi kriterianya jelas itu tanggal 1 sampai tanggal 29. Ya ini pakai urfi ya, artinya kita pakainya urfi ya. Ya urfi dalam kitab ya, dari Muharram 30 berarti Dzul Hijjah Safar 29, kemudian setelah Safar Rabiul Awal 30 dan selanjutnya. Setelah ketemu, lah kita sesuaikan. Artinya sesuaikan tanggal satunya mau taruh di mana. Nah, di sini saya buat fungsi start position. Nah, ya apa cara nih? Ya, ini if first day of week ya, sama dengan Wednesday itu hari Rabu, maka tanggal 1 ada di baris pertama dan disesuaikan dengan harinya ya. Dapat dari mana harinya? Dari JD lagi nanti ke bawah gitu ya. Jika tidak, berarti dia akan ada di position kedua plus 1 ya. Kalau enggak ya ini 8 ini dikurangi kalender which day dikurangi hari Rabu, nilai dari hari Rabu akan ketemu plus first day of week. Nah, ini pokoknya metode ini untuk mengatur peletakan tanggal satunya di hari apa, itu aja ya. Simpelnya ngono tok ae. Metu basa Jawa nih. Padahal orang Madura. Ini kalender data, kelas kalender. Oke. Nah, ini hanya ini ngisi kotak-kotak kalender itu ya. Day Hijri jelas tanggal 1. Tanggal 1 tadi kan disesuaikan posisinya. Kemudian kita itu kan buat baris 6, baris 7 ya, kolomnya 6, jadinya 42. Ini akan diisi. If I lebih kecil dari first day of week atau day Hijri lebih besar dari day Ismun Hijri, maka sebelah kiri tanggal 10, kemudian di akhir tanggal bulan 29 atau 30 juga kosong ini. Nah, dibuatlah data list, ditambahkan ke data listnya kalender. Jadi di listnya itu isinya ini nanti gitu ya. Jika tidak seperti ini, maka ngitung lagi ini kalender. Nah, add ini ya, day Hijri date string ya, ini diambil semua datanya, kita masukkan ke list, data list juga. Nah, kemudian ini fungsi get Hijri date string, get Gregorian date string, mengambil tanggal Grego tanggal Masehi itu ya. Di sini ini sehingga ditulis di sini loh. Nah, ini date stringnya tanggal apa ya, stringnya itu namanya saja. Kemudian ini pasaran, sudah jelas ini ya, fungsi pasaran. Kemudian ya ini saya membuat private get days in month Hijri, itu artinya isi bulan dalam setiap bulannya. Bulan pertama adalah 30 ini Muharram 30, kedua adalah
Safar 29, seterusnya sampai tanggal 29. Ya, meskipun nanti di bulan Hijriah ini kan biasanya kalau kabisat 30 gitu ya. Nah, ini ada keterangannya, tinggal dibaca. Nah, ini fungsi get first day of week month Hijri. Cara mendapatkan tanggal 1 Hijriahnya. Ya, kita pakai konversi dari JD. Kalau sumbernya bulan Hijriah dan tahun Hijriah, berarti kan KHJD. Ini buat JDKH-nya JDKH buat JD Hijriahnya dengan KHJD tanggal 1. Nah, kita langsung tulis tanggal 1 karena kita mau cari tanggal 1. Maka JD-nya sudah bisa kita temukan. Lah, ketika sudah JD ditemukan, first day of week-nya, nah, kita cari harpasnya hari apa sih tanggal 1 ini, pakai harpas opsional gitu ya, nilai harinya sudah ketemu, maka nanti kita tahu peletakannya. Oke, hanya itu aja codingnya, tidak terlalu banyak. Yang ini special note ini adalah catatan setiap bulannya. Notes 1 ini artinya dalam bulan Muharram, ini nanti di bulan setelahnya Safar, ini bulan Maulid, sampai 12 bulan kita buat catatan apa sih yang umum ya, yang umumnya saja. Nah, kemudian ini fungsinya kita buat get special note-nya. Sudah, kita buat lagi metode di bawahnya untuk kita ambil ke atas gitu ya. Cuman karena di di tempat kami ada spesial ahad gitu ya. Artinya ada istilah ahad awal, ada ahad kedua, sehingga saya menambahkan sebuah metode lagi untuk mencari ahad awalnya tanggal berapa sih, ahad keduanya tanggal berapa sih di bulan Hijriahnya gitu. Nah, ini di sini. Jadi ada first Sunday, ada second Sunday. Artinya Sunday itu kan ahad atau minggu pertama, minggu kedua. Pakai fungsi get Hijri date string. Dari mana fungsi ini? Ya dibuat lagi di bawahnya, ini dia. Tetap mengacu pada KHJD harpas. Ya, jadi hanya dengan fungsi JDKH, KHJD, KMJD kita buat tampilan kalender. Ini get Hijri day of week untuk mencari tadi hari pertama. Dan coding yang terakhir ini adalah kalau tombol back ditekan maka aplikasi tertutup total, artinya tidak berjalan di belakang. Oke, cukup begini saja, itu sudah 43 menit. Kita coba run apakah sukses. Bismillah, aman, tidak ada error. Kalau ada error ya kita cari apa errornya gitu ya. Kok update ya, saya ini baru. Apakah ini nanti menghapus kalender saya? Kita coba update aja lah. Buka. Yes. Sukses error. Sukses error. FC. Kalau FC itu kita cari apa yang menyebabkan FC-nya ya. Berarti ada fungsi yang tidak ada tempat kembalinya biasanya, atau ada yang bernilai 0. Lah, ini tadi fungsi lengkap, kemudian saya pangkas yang tidak ada itu TV harpas. Nah, ya, yang terhapus, supaya kelihatan ini mending saya hapus gitu ya, supaya tahu ini yang tidak ada dan tidak diperlukan. Jadi harpas dengan tanggal ini mestinya tidak ada. Kalau diginikan kan kelihatan merahnya. Catatan dengan TV bulan adalah kan kelihatan. Kita nonaktifkan. Ini juga tidak perlu.
kita nonaktifkan ini sampai sini. Ini fungsi untuk merubah warna. Kalau harinya Ahad maka text view-nya jadi berwarna merah. Kalau harinya Jumat text view-nya berwarna toska. Itu saja. Kita lihat ke bawah sudah tidak ada yang merah lagi. Kita coba run lagi. Apakah masih FC? Kalau masih FC mungkin kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ya selesai. Jeng jeng. Nah, sudah ya. Ini cara membuat kalender Hijri. Sekarang bulan Safar 1445 Hijriah, tepat 18 Agustus 2023 Masehi. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tanggal 1 hari Jumat, Sabtu Legi pasarannya. Kalau salah ya tinggal hitungannya saja diperbaiki ya. Kurang lebihnya di sini kita sudah bisa menampilkan membuat tanggal Android pakai HP saja gitu ya. Nah, ini catatan tadi special note-nya, dan ini tambahan catatan saya ahad awal dan ahad kedua. Jadi kalau teman-teman punya catatan spesial sendiri ya boleh ditambah sendiri gitu ya. Tinggal ganti icon, silahkan diperbaiki sendiri, diganti sendiri bisa. Kemudian catatan-catatan lain warna boleh diganti sendiri gitu ya, disesuaikan. Saya rasa kalau dari awal sudah mengikuti cara menulis coding, cara membuat layout, membuat kalender ini tidak terlalu sulit begitu ya. Kalau memang masih kesulitan bolehlah dibahas di grup gitu ya, di grup atau ya boleh di komen. Saya akhiri, semoga bisa mengikuti dan bisa membuat kalendernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.